Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahil malikil a'lal kabir. Al-wahidil ahadil fardis samadis sami'il basir. Ahata ilmuhu bil jalili wal hakir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la misla wa la zahir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil jiddi wa tasmir. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri majelis taklim, dzikir, sholawat nariyah, dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya, Ibu Aliul Mar'ah, Bu Amanah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan perjuangan dan pengabdiannya. Dan juga santriawan, santriawati di Kesonariah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah atau yang mewakili, yang berkenan hadir di aula di Kesonariah pada siang hari ini. Majelis Taklim Sobat Dunia Akhirat, Nurul Ihsan, Ikadami, Rodotul Jannah, Asana On Air, Permukota, Rodotul Salam, Darus Syafa'ah, Nur Muhammad, dan juga keluarga kecil Sa'adah yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Sonhoso, beliau Sohibul Dakwah, Sohibul Hajah, menika Ibu Mulyani sekeluarga, dalam rangka tasakuran ulang tahun anak tercintanya, yaitu Mbak Selina Ari Nuryanti. Goro-goro kula posting di grup niku wau dijapri Joko Mulyani. Mbak Selinanya cantik jare. Kula dijapri kalih lare teng Taiwan diangi. Nggih, mudah-mudahan di ulang tahun Putri Bu Mulyani yang ke-21 tahun yang dihadiri jamaah sekian banyaknya, mugi-mugi donga pangestu panjenengan sedaya, muga-muga putri beliau Mbak Selina Ari Nur Hayati tansah paring kesehatan, panjang umur, kawilujengan, dipun paringi kesehatan, dados duriyah kang salehah, sugi dipun kabulaken napa ingkang dados cita-cita mulyanipun, sehingga Bu Mulyani benar-benar berbangga memiliki putri satu-satunya, Ibu Mulyani, putri satu-satunya, mudah-mudahan mampu menjadi sumber kebahagiaan untuk Bu Mulyani sendiri khususnya. Dan juga minta barokah doa untuk Ibu Darmi bin Molan, ibu kandung dari Bu Mulyani, mungkin tansah namung kesehatan, kawilujengan, dan juga Pak Leknya yang bernama Pak Sukandi bin Molan, yang sudah lama diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah satu gambaran bahwa Allah mencintai Pak Sukadi bin Molan ini. Dengan diuji sakit yang lama, itu adalah bentuk kasih dari Allah Subhanahu wa taala yang sering saya sampaikan kepada para jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut
atau mematikan hamba-hamba yang dicintainya, sehingga Allah habiskan dulu segala dosa-dosanya. Dan Allah akan mematikan hamba-hamba yang dicintai dengan begitu cepat, dengan begitu tanpa ada kendala. Ini yang menjadi bukti bahwa Pak Sukadi bin Molan ini dicintai Allah. Hingga diparingi sudaning dosa kanthi loro ingkang dawa. Kadang-kadang jadi tambahi ekonomi sing sempit. Kok dosane kok tasih mawon tetep dipun tambahi benjing sekarat patine ngraosaken sakit ingkang luar biasa. Ananging setelah bertemu Allah dengan bersihnya Pak Sukadi mboten beto dosa. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah niki kalem-kalem nggih Bu nggih, ngajine nggih Bu nggih. Sareh-sareh ngeliak-ngeliak ngoten mawon mboten iso bengok-bengok. Karena nggih kondisi yang kurang fit ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mugi-mugi hadir panjenengan dados sababiyahipun sedaya hajat Bu Mulyani dipun ijabah lan dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita semua yang hadir di aula di sholawat dalam rangka menghadiri dakwahipun Bu Mulyani, mengaminkan hajatipun Bu Mulyani. Mugi-mugi kalian Allah Subhanahu wa taala kula jenengan sing duwe hajat napa kemawon, hajat donya, hajat akhirat, mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barokah tasakuran milad putri dari Ibu Mulyani nggih. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, melalui kesempatan tasakuran Bu Mulyani di milad putrinya Mbak Selina Nur Hayati, Mbak Selina Ari Seliana Mbak Seliana Ari Nur Hayati nggih, wong tuwa ira pata ketara maca tulisan nggih. Perkenankan kami mengkutip dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Ingkang kutipan dawuhipun Sayyidina Ali mekaten Bu, al-buka'u ala salasati aujuhin. Ahaduha min khaufi azabillahi ta'ala. Wasani min ruhbatis sukhti. Wasalisu min khosyatil qati'ah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, monggo kita sejenak memahami dawuhipun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Bilih menurut pemanggihipun Sayyidina Ali, menurut dawuhipun Sayyidina Ali, tangisan itu terdiri dari 3 hal. Tangisan yang semestinya layak menurut Sayyidina Ali itu ada 3 hal. Orang dipersilahkan nangis dengan alasan 3 hal niki. Jadi tidak semua tangisan yang keluar dari mata kula panjenengan mengeluarkan air mata ini ada guna dan manfaatnya selama tangisan-tangisan ini tidak termotivasi. Tangisan-tangisan ini tidak tergiring atas 3 hal sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala. Al-buka'us ala salasati aujuhin, tangisan itu terdiri atas 3 wajah. Tangisan itu motivasinya sebetulnya karena 3 hal. Silahkan Anda menangis karena 3 hal ini. Ahaduha min khaufi adabillah, yang pertama silahkan kamu menangis sebesar-besarnya tangisanmu. Sekeras-kerasnya tangisanmu, tapi tangisan yang karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangatlah pedih. Jangan Anda bayangkan siksaan Allah
Mulane jare Ma'ruf Islamuddin sakit banget lorone siksa ora kena dibayangake kinaya ngopo larane siksa sebab banget lorone siksa. Nah, yang artinya ibu-ibu, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah, takutnya seseorang akan siksaan Allah Subhanahu wa taala mungkin karena kita merasa punya dosa dari Allah. Mungkin karena adanya kesalahan yang telah kita lakukan. Sehingga dosa-dosa ini akan membawa seseorang untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan karena telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Nah, tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang takut akan siksaan Allah, tentunya mereka yang mungkin melakukan dosa. Tapi juga ada kalanya muncul, walaupun orang ini tidak punya dosa, tapi juga menangis karena siksaan Allah, juga bermunculan. Lha mula sing dadi pertanyaan, lek eneng wong ora patek duwe dosa iso nangis, ndahne kula jenengan sing akeh dosane kok gak iso nangis krana wedi siksane Allah. Dan iki hati sing model ngeten iki perlu dipertanyakan. Ngoten. Apa bener-bener hati kula jenengan wis banget atose sehingga kerasnya hati kita sampai kita tidak akan pernah merasa takut betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di neraka, bukan hanya di alam kubur, niki siksaan Allah menunggu kula panjenengan jikalau kula panjenengan hidup niki tidak sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu untuk hidup sejalan dengan ridho Allah itu betenlah gampang. Sebagaimana yang tadi pagi kita bahas panjang lebar, seberapa kecintaan panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala, maka langkah kehidupan orang yang mencintai Allah akan selaras dengan apa yang menjadi ridho Allah. Langkah kakinya selaras dengan ridho Allah. Pergerakan tangannya selaras dengan ridho Allah. Pendengaran telinganya selaras dengan pendengaran yang diridhoi Allah. Pandangan matanya selaras dengan pandangan mata yang diridhoi Allah. Ucapan-ucapan lisannya selaras dengan ucapan-ucapan yang diridhoi Allah. Orek-orek tangane, ketik-ketik tangane pun juga selaras dengan ridho Allah. Iku lek wong wis didasari mahabbah datang Allah, tentu barulah orang ini langkah demi langkah setiap langkahnya akan sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek mahabbah kula jenengan ijek setengah-setengah di hadapan Allah, nggih, engko sik lek setiap langkah kula jenengan badhe dipun ridani Allah. Sehingga kula jenengan masih ada takut kepada Allah bahwa kita nanti apakah tetap berhak mendapatkan siksaan Allah? Mungkin. Karena kita merasa amal kita tidak ada apa-apanya. Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan belum tentu ada nilai di sisi Allah. Justru amalan yang kita jalani mungkin malah bisa mendatangkan murka Allah yang menjadikan sebab siksaan Allah datang karena perlakuan atau perilaku kula panjenengan yang mendatangkan murka Allah. Lah sapa sing ngerti lek lampah kula jenengan diridani Allah keeneng itu. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena Allah menyembunyikan ridhonya. Sehingga Allah di dalam menyembunyikan ridhonya, kita tidak tahu amalan apa yang kita lakukan. Allah akan menimpa kita. Mungkin juga kita tidak mendapatkan siksaan Allah. Tapi karena ketidaktahuan kita, apakah langkah kita, pergerakan atau aktivitas kita di Allah dan kita tidak tahu, mungkin
barangkali kita juga bisa ketimpa dengan siksaan Allah karena kita tidak tahu. Jangan-jangan kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu jangan-jangan mendatangkan murka Allah. Otomatis kalau perbuatan kita yang mendatangkan murka Allah dan tentunya tidak mendapatkan ampunan Allah, maka perbuatan inilah yang akan menjadi penyebab kula panjenengan sami pikantuk siksaan saking Allah. Maka inilah yang saya maksud, orang yang tidak merasa punya dosa sekalipun tetap ada tangisan karena betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, betapa pahitnya neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita kaji dalam kitab Usuriyah ketika baginda tiba-tiba menangis berhari-hari sampai Abu Bakar berani menanyakan apa yang menjadi penyebab nangisnya baginda Nabi. Akhirnya Abu Bakar tahu solusi. Biasanya sing iso ngedem tangisane baginda Nabi adalah putri tercintanya Fatimah Zahra. Yang akhirnya Fatimah didatangi. Fatimah, datanglah ke bapakmu Fatimah. Sejak kemarin bapakmu tuh nangis, tidak ada henti-hentinya. Tolong apa yang terjadi, tanyakan pada bapakmu Fatimah. Akhirnya Fatimah datang kepada ayahandanya. Setelah masuk di kamar ayahandanya, Fatimah keluar dari kamarnya justru malah menangis juga yang begitu dahsyatnya tangisan beliau. Abu Bakar saya bingung, lah iya. Wong Fatimah tak nyedeki Kanjeng Nabi ben iso ngedem tangise Nabi, lah kok malah Fatimah nangis gero-gero, lah kok malah Fatimah nangis sing sak banter-bantere. Apa yang terjadi Fatimah? Apa yang terjadi dengan tangisan baginda Nabi? Ternyata Fatimah menjawab bahwa Nabi menangis betapa dahsyatnya siksaan neraka Allah. Yang di dalam jurang ada dalam jurang lagi, dalam jurang ada jurang lagi, jurang neraka, sampai begitu betapa hancurnya nanti manusia ketika dimasukkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda nangis. Yang perlu kita bayangkan adalah baginda tidak akan pernah masuk ke neraka, tapi tangisannya melebihi kita yang mungkin akan singgah di neraka dalam beberapa tahun. Akhirnya Abu Bakar melok nangis, sahabat Umar nangis, Utsman, Ali nangis kabeh. Sampai ada satu sahabat yang merasa, ya Allah, kalau siksaan yang begitu pedihnya ada di neraka-Mu, lebih baik aku jadi rumput yang dimakan unta, kemudian jadi kotoran digunakan merabuk tanaman. Lebih beres kehidupan saya daripada jadi manusia yang akan menanggung beban yang seberat ini. Sampai sahabat niku rumangsa, ya Allah, dadi menungso gak enak, dadi menungso kaya ngene, risiko sing ditanggung dadi menungso akan menjumpai siksaan yang begitu dahsyatnya sampai Nabi menangis karena begitu pedihnya siksaan api neraka. Sampai sahabat matur, aku pilih dadi suket lek cara ngantuk kaya ngene. Pilih dari rumput yang dimakan kambing, dimakan sapi, dimakan kerbau. Setelah dikonsumsi kerbau, dikonsumsi kambing, jadi kerete, jadi keletong. So, kemudian digunakan untuk rabuk tanaman, jadi manfaat untuk dimakan orang. Mungkin lebih baik itu daripada jadi manusia harus nanggung beban. Kita akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam surat Maryam disampaikan, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian yang kecuali datang kepada neraka itu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disampaikan ketika ada orang yang beriman pada Allah sekalipun datang ke neraka itu tidak merasakan panasnya api neraka, itu kan orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Atau mungkinkah kita sampai pada derajat orang seperti itu? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi kemawon tiyang sing dijamin swargane ijek nangis mergo ngerti jurang neraka yang begitu dahsyatnya. Lah kula jenengan wong sing ijek dipertimbangkan swargane justru kita tidak pernah menangis dengan dahsyatnya siksaan Allah di neraka itu.
Ini berarti ada masalah dengan apa yang terjadi dalam diri kita semua. Yang pertama. Yang kedua, wasani min ruhbatis sukhti, yaitu orang yang takut dengan dahsyatnya kemurkaan Allah, ay min khaufi ghadabillahi ta'ala, artinya orang yang menangis karena takut dengan murka Allah. Ini itu. Kalau kula panjenengan sudah tidak bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar dan baik, atau dengan baik dan benar, tentunya sebagai sang tukang perintah, ketika segala perintahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar, atau justru perintahnya didurhakai, siapapun kita akan marah kepada orang yang mendurhakai perintah kita. Semua orang akan marah ketika ada perintah yang dia tugaskan kepada seseorang, sehingga seorang tidak mampu, tidak becus untuk menjalankan perintahnya dengan baik dan benar, maka kebanyakan manusia akan marah. Dan inilah tangisan kedua akan muncul, kata Sayyidina Ali. Layak orang menangis karena takut akan murka Allah. Lah sing dadi repote kula jenengan napa? Repote kula jenengan gak tahu rumangsa oleh murka Allah niku sing dadi perkara. Kita selalu merasa benar di hadapan Allah, bahkan apapun ucapan, apapun perbuatan yang kita lakukan sehari-hari ini, seolah-olah ucapan dan perbuatan kita sudah selaras dengan keinginan Allah. Maka manusia tidak akan pernah menangis, meneteskan air matanya yang karena takut akan murka Allah. Betapa besar risiko seseorang ketika dimurka Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berkali-kali kula sampaikan di berbagai majelis taklim. Segudang kebaikan, setumpuk kebaikan yang telah kita kumpulkan akan sirna di hadapan Allah dalam waktu sekejap ketika kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu membuat atau mendatangkan Allah murka kepada kita. Mula-mula ibu-ibu yang dirahmati Allah, kula panjenengan dikon ngati-ngati dalam setiap langkah, dikon ngati-ngati dalam segala perbuatan, dikon ngati-ngati dalam segala ucapan, yang sampai dikatakan mulutmu harimaumu. Betul, bukan hanya di dunia saja menjadi harimau mulut kita ini, tapi menjadi bumerang yang besar di akhirat, karena mulut kita banyak orang terlukai karena landepnya, karena tajamnya lidah kita. Yang jelas setiap lidah yang tajam di hati orang ini tidak ada yang dibenarkan dalam agama. Ketika siapapun kita, ketika memiliki lidah yang tajam, yang artinya mampu untuk menyakiti hati orang lain, tidak ada tempat orang seperti ini untuk mendapatkan ridho Allah, karena baginda Nabi tidak mengajarkan hal seperti itu. Seburuk apapun orang itu tidak layak untuk kita caci maki. Sekotor apapun perbuatan orang itu tidak layak kita sebagai manusia mencaci maki mereka. Tidak ada hak untuk kita mencaci maki orang. Itu semua hak prerogatif Allah. Itu semua hak Allah yang kita rampas. Sok menghakimi seseorang, sok ngadili wong liya, sok ngelok-ngelokno eleke wong liya. Kita belum tahu keburukan orang lain yang kita ditunjuk-tunjuk dengan lidah kita ini belum sebanding dengan keburukan kita. Jangan-jangan wallahu alam tidak ada yang tahu, ibu yang dirahmati Allah. Maka tidak dibenarkan apalagi mencaci maki sesama manusia. Yang ditakutkan apa? Segudang amal sing rumangsa dipun lampahi menungso akan sirna di hadapan Allah mungkin dalam satu perkataan kula panjenengan yang melukai hati orang lain. Habis amal yang kita kumpulkan, Bu, tidak ada sama sekali.
sehingga orang layak menangis. Ya Allah, berarti saya layak untuk dimurka Allah. Mungkinkah saat ini Allah murka dengan kita? Mungkin. Karena kita tidak ada yang tahu dalam perbuatan mulai bangun tidur sampai sekarang. Mungkin ada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini mendatangkan murka Allah. Dan kita harus tahu bahwa sekali Allah murka kepada hambanya, setumpuk amal apapun, segudang sedekah apapun yang kamu berikan, akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berpikir yang model seperti ini, dia akan mampu mengeluarkan air matanya. Ya Allah, banyak dosa ya Allah. Banyak hal-hal yang aku lakukan. Dan tentunya saya meyakini apa yang saya lakukan membuat panjenengan murka ya Allah kepada kami. Sehingga itu akan memudahkan manusia untuk menangis. Dan ini menurut Sayyidina Ali layak untuk seseorang menangis, mengeluarkan air mata. Karena kita merasa tidak pantas jadi hamba Allah yang baik. Bahkan sampai ada satu ulama, ada satu sahabat pun mengatakan, Anda menyebut asma Allah itu tidaklah wajib dalam lisan manusia. Maka dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata Allah dalam lisannya. Karena merasa begitu kotornya lisan ini untuk menyebut asma yang suci, yaitu asma Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Malu, kata beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kita hanya bisa berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan digiringnya kita oleh Allah di sebuah majelis taklim, digiringnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendengarkan kajian demi kajian yang bisa memperbaiki dalam urusan keagamaan kita, yang artinya memperbaiki di dalam kita berhubungan kepada Allah. Karena ketika kita berbicara agama, ada berbicara seberapa baik hubungan kita dengan Allah, seberapa baik agama yang kita lalui ini. Ini yang menjadi tolak ukur, Bu. Seberapa baik hubungan kita dengan Allah, seberapa baik usaha kita untuk perbaikan agama kita, ini yang menjadi penentu. Tak langsuli. Seberapa baik hubungan kita kepada Allah, seberapa baik agama kita ini yang menjadi tolak ukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berterima kasihlah panjenengan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah selalu memberikan kepada panjenengan kenikmatan yang tidak ada tara, yaitu setiap hari ada tambahan ilmu. Yang kita hanya meminta tambahan ilmu ini, mudah-mudahan jadikan Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena kita tidak mau hidup tidak ada berkah. Sebagaimana disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, ketika dalam satu hari tidak ada satu tambahan ilmu yang manfaat dalam diri saya, maka satu hari penuh tidak ada berkah dalam hidup saya, kata Rasulullah SAW. Sedino kok gak ono tambahan ilmu sing manfaat, satu hari tidak ada yang berkah dalam hidup seseorang. Cobi kurang enak kados pundi kula jenengan. Dimudahkannya oleh Allah peluang sing kados ngeten menika kenyataan boten kabeh wong. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama kados kula panjenengan. Di siang bolong yang kayak gini, sambil kerja, sambil masak, sambil nyewa imbahe, sambil eneng sing karo ngorok-ngorok turu ya Bu ya. Karo keturu ditungengi Pak Ali muji kok enak ra karo turu-turu iso sambung ilmu. Maka harapan kita adalah muga-muga pepanggihan kula jenengan di majelis taklim on air ini akan ada selalu tambahan manfaat ilmu yang paling inti untuk kehidupan kula panjenengan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kedua, tangisan memang muncul, layak untuk dimunculkan tangisan ini ketika kita merasa dimurka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita merasa dimurka Allah, muncul tangisan ini. Dan tangisan ini
termasuk motivasi tangisan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua tangisan diridhoi Allah. Kalau tadi pagi saya menangis, saya tidak tahu entah kenapa. Tadi pagi itu saya ngaji begitu tegangnya. Mungkin karena sakitnya badan saya, mungkin ya. Saya tidak tahu kok belum aku nyapo ya. Ngaji kok mau nangis ki nyapo. Tidak tahu saya. Mungkin karena sakitnya badan saya ke bawah dengan situasi itu. Mungkin ini tangisan yang tidak ada mutu sebetulnya. Kalau tangisan tidak akan mendatangkan tambahan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah wasalisu min khasyatil qati'ah, yaitu tangisan yang dimotivasi karena kita takut bila putus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Tangisan yang layak yang ketiga adalah bagaimana seseorang takut apabila putus bersama Allah. Al-qati'ah, yakni min khawfil abdi anillahi wa i'radihi ta'ala anhu, yaitu takutnya seorang hamba kehilangan Allah, yang artinya lepas keimanan di dalam hatinya, atau berpalingnya Allah kepada diri kita. Kita tidak tahu, kita merasa dekat dengan Allah, jangan-jangan Allah berpaling dari kita. Kita tidak tahu betapa hancurnya manusia yang dia merasa dekat Allah, namun kenyataan Allah justru berpaling dari kita. Hancur kita, dikatakan bertepuk sebelah tangan mencintai, bagaikan bertepuk sebelah tangan kita mencintai, tapi mereka menyakiti kita. Itu yang sangat menyakitkan dalam diri manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bertepuk sebelah tangan. Ada cinta yang kita keluarkan, tidak ada pengimbangan cinta kita. Sakitnya bukan main. Sakit ketika kita mencintai seseorang dan ternyata orang yang kita cintai dia berpaling dari kita. Sakit, Bu. Maka dulu waktu saya masih muda dulu itu, saya tidak berani-berani ketika mencintai seorang wanita yang menurut saya di atas saya kelasnya. Mbuh Sugiye, mbuh Ayune. Saya hanya punya prinsip, aku boleh mencintainya, tapi dia tidak boleh tahu kalau aku sedang mencintainya. Kenapa? Takut ketika muncul cinta bertepuk sebelah tangan. Itu saya masih kecil, masih muda dulu, punya prinsip yang seperti itu, Bu. Karena apa? Ketidakpedenya saya ketika mau bercinta kepada seorang wanita cantik. Karena siapalah saya, apalah saya, ini selalu menghantui saya sehingga tidak berani mengutarakan cinta kecuali mereka dulu yang menyatakan cinta. Kulo itu pacar bolak-balik orang tahu kulo nembak cawe itu. Mesti sing nembak kulo dhisik. Baru saya bisa menerima. Kenapa? Ya inilah yang sangat ditakutkan ketika kita bertepuk sebelah tangan. Nah, maka orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan air mata ketika dia takut putus sama Allah, ketika dia takut apabila Allah berpaling darinya. Jangan-jangan kita merasa bersujud kepada Allah, tapi Allah justru malah berpaling dari sujud kita. Apa hinanya kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada harganya di hadapan Allah. Maka banyak orang kehilangan Allah biasa-biasa saja, tapi dia kehilangan ghairullah. Ketika dia kehilangan selain Allah, ada kesusahan, ada kesedihan yang dia rasakan luar biasa. Tak semestinya kesedihan itu melebihi dari kesedihan bagaimana kita sedang putus bersama Allah. Maka ibu-ibu, orang-orang yang ahli zikri, orang-orang yang ahli zikir kepada Allah, satu detik putus Allah harus ditempuh dengan berpuasa 3 tahun berturut-turut. Satu detik saja putus bersama Allah, hatinya tidak zikrullah, dia harus menebus dengan berpuasa 3 tahun berturut-turut. Inilah pecinta-pecinta Allah yang hakiki.
Mereka akan selalu ketakutan. Mereka akan selalu dihantui bagaimana ketika putus Allah ini sangat-sangat menyakitkan apabila mereka telah putus dari Allah, atau bukan kita yang tahu merasa putus, tapi takutnya Allah meninggalkan kita, ibu-ibu, Allah berpaling dari kita, maka mereka yang ditakutkan adalah hal-hal seperti ini. Inilah orang yang beriman, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika orang yang dalam hidupnya suatu contoh begitu tangisan-tangisan yang keluar dari air matanya, memang berlinang betul air matanya karena termotivasi 3 hal ini. Insya Allah orang yang menangis karena 3 hal ini akan mendapatkan husnul khatimah, karena dia tidak akan pernah melepaskan Allah dari dalam hatinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bu Mulyani beserta keluarganya, putrinya, diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung dunia, beruntung akhirat, mungkin melalui hajatan pada siang hari ini. Khususnya, umumnya kita semua yang hadir di aula 3 Sholawat Nariyah pada siang hari ini, muga-muga mawon kula jenengan juga dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan duniawi, juga keberuntungan ukhrawi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Amin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa taubatan qabla al-mautina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. As'aluka ya Allah an taqdi bi hawaijana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan sabira wa waladan solihah ya Allah, wa waladan solihah wa solihata wa wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Amin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana min ahli ilmi wa ahli dzikr wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hajatikum, hajat dunia, hajat akhirat, khususnya hajatipun Bu Mulyani. Allahumma Fatihah.
اللهم بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nggih mekaten semanten ingkang saged kula aturaken bilih wonten khilaf wonten kasar kula matur boten nyekecakaken penggalih panjenengan sedaya kula namung saged nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Sampai ketemu lagi nanti malam wonten majelis taklim asana on air nggih. Sampai ketemu lagi nanti malam. Allah Bapak. Insyaallah. Amin amin. Mekaten dan semanten kirang langkung. Assalamualaikum. Terus apa? Warahmatullahi wabarakatuh.